27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Diperjalankan Rasulullah, bukan beliau yang berjalan. Di dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, banyak yang diperlihatkan Allah, tanda-tanda kebesaran untuk tamsilan contoh bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ala alihi was sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu berserah diri kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia dan bermacam-macam nikmat masih Allah pinjamkan kepada diri kita masing-masing. Terutama nikmat Allah yang kita rasakan hari ini, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat iman serta nikmat hidayah. Dan juga pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Pada hari ini nikmat Allah yang kita rasakan, kita masih bisa pakai baju kita sendiri. Pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa sholat berdiri dengan kaki kita sendiri. Mungkin besok atau lusa
kalau kita hendak berjalan diperjalankan orang lain, kalau kita hendak pakai baju pakaian dipakaikan orang lain, kalau kita hendak sholat disolatkan orang lain, apabila telah berpisah roh dari jasad kita masing-masing, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pergunakan kesempatan yang sebentar ini yang diberikan Allah untuk memperbanyak ingat kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah. Maka Allah atas nikmat yang telah kita kerjakan, Allah tambah dengan nikmat yang tidak kita duga-duga. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan, semoga disampaikan Allah kepada Habibullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kegigihan beliau mengajak umat ke jalan yang diridai Allah, namun beliau selalu diteror, diintimidasi, bahkan berkali-kali percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Namun Allah sudah jamin, apalagi kekasihnya Habibullah, kita pun sudah dijamin oleh Allah keselamatan kalau kita sudah masuk ke dalam lingkaran, ke dalam benteng Allah. Apa itu benteng Allah? Yaitu la ilaha illallah, man dakhala min azabid dunya. Kalau kita sudah mengamalkan, kalau kita sudah mengilmui tentang kalimat yang sangat singkat la ilaha illallah, Allah jamin terhindar daripada azab dunia dan azab akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kecintaan kerinduan kita kepada Rasulullah, tentu sering kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isyirun wa wali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khatiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khatiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita sudah tahu, yakni terjadi suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Terjadi lebih kurang 14 abad yang lampau, yang lebih dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa kok terjadi Isra dan Mi'raj? Ada setengah para ahli sejarah mengatakan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj karena Rasulullah dalam keadaan kesedihan. Rasulullah dalam keadaan duka. Yang pertama, beliau ditinggalkan seorang istri yang sangat beliau cintai, namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha seorang yang kaya raya di tanah Makkah pada waktu itu. Demi cintanya memperjuangkan agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah, beliau rela menyerahkan semua hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku, habiskan demi tegaknya agama Allah. Dan tak lama setelah itu, di akhir-akhir hayat beliau menghadap sakaratul maut. Ya junjunganku, ya Rasulullah, hartaku sudah habis. Seandainya nanti aku telah tiada, namun masih dibutuhkan pertolonganku, kata Siti Khadijah, tolong gali kuburanku, ambil tulang belulangku, susun jadikan jembatan demi tegaknya agama Allah, yakni agama Islam. Dipanggil Allah, ibu hati Rasulullah. Dan tak lama setelah itu ujian bertubi-tubi datang. Malam yang pertama, orang yang membantu beliau memperjuangkan agama Allah dengan harta. Yang kedua, yang membantu Rasulullah dengan otot dan kekuatan, namanya Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pemuda yang sangat ditakuti di negeri Makkah pada waktu itu. Seandainya ada orang yang mengusik ketenangan Rasulullah, Abu Thalib tampil di depan. Jangan kalian coba-coba mengganggu keponakanku, langkai dahulu mayatku. Ini kata Abu Thalib. Tak ada orang yang mampu untuk melawan daripada Abu Thalib. Tapi akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat beliau menghembuskan napas yang terakhir dengan jasanya terhadap perjuangan Rasulullah. Malah Rasulullah ingin mentalkinkan. Apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, bisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Wahai pamanku, wahai bapakku, tolong ikuti. Namun paman beliau tidak mendapat hidayah daripada Allah. Lisannya tidak mampu mengucapkan hanya beberapa kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hati Rasulullah,
Malam Rasulullah bermohon kepada Allah, ya Allah, atas jasa pamanku memperjuangkan agama Allah tidak sedikit ya Allah, tapi beliau mati dalam keadaan ingkar kafir kepada Engkau ya Allah. Tolong beri dia azab yang paling ringan. Allah kabulkan. Maka azab yang paling ringan yang diberikan Allah kepada Abu Thalib, diambil kerikil-kerikil neraka jahanam, diletakkan di telapak kaki Abu Thalib, maka bonak dan otaknya mendidih keluar dengan kepanasan yang sangat luar biasa. Inilah azab yang paling ringan yang diceritakan oleh para ahli-ahli sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam keadaan beliau berduka, maka Allah katakan inilah terjadi suatu peristiwa, yakni Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Diperjalankan Rasulullah, bukan beliau yang berjalan. Di dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, banyak yang diperlihatkan Allah, tanda-tanda kebesaran untuk tamsilan, contoh bagi umat manusia. Ada 17 macam yang diperlihatkan Allah dengan jelas, menjadi 17 rakaat kita solat dalam satu hari satu malam. Ada 5 tempat perhentian Rasulullah, menjadi 5 waktu kita solat dalam satu hari satu malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, ada sekelompok manusia, ratusan ribuan manusia sedang memukul-mukul kepala mereka dengan tangan sendiri, sehingga kepalanya hancur, otak dan bonaknya berhamburan keluar. Bertanya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, ini tamsilan apa? Apa ini wahai malaikat Jibril? Kata Rasulullah, iya Muhammad wa Habibullah, ini adalah salah satu contoh, salah satu contoh nanti bagi umatmu. Ia berat kepalanya untuk sujud kepada Allah, ia berat kepalanya untuk melaksanakan salat. Inilah nanti azab yang akan mereka terima, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi ada apa-apa Ibu? 17 macam kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perhentian. Salah satu tempat perhentian Rasulullah, yakni di Bukit Tur Sinina, tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Masalah Nabi Musa itu sangat kuat hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Musa alaihissalam, kita uraikan sedikit tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau dilahirkan seketika Raja Fir'aun berkuasa. Pada suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi, masuk suatu cahaya ke dalam kamar beliau. Gelisah Raja Fir'aun, dipanggil seluruh para ahli nujum dan para dukun. Mereka bersepakat, wahai Tuan Raja Fir'aun, akan lahir nanti seorang bayi laki-laki dari bangsa Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaanmu, kata para ahli nujum kepada Raja Fir'aun. Gelisah Raja Fir'aun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh perempuan-perempuan daripada suku Bani Israel yang hamil itu dijaga ketat siang dan malam. Kalau lahir anaknya laki-laki, langsung dibunuh oleh para tentara-tentara Raja Fir'aun. Allah tunjukkan lagi kuasa. Nabi Musa lahir di saat-saat pemerintahan Raja Fir'aun untuk membunuh sebuah bayi laki-laki daripada kaum Bani Israel. Lahir Musa,
di suatu tempat, maka antara ayah Musa dan ibunya Musa telah gelisah. Seandainya nanti ketahuan anak kita oleh tentara Firaun, maka anak kita akan dibunuh. Apa yang mereka sepakati? Anak harus dibuatkan suatu peti, dimasukkan ke dalam peti, lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Ini adalah kerja Allah, rencana Allah. Firaun berencana membunuh semua bayi laki-laki, tapi Musa dihanyutkan, menyangkut di tempat pemandian para dayang-dayang Firaun. Bapak Ibu yang dimulai, ini artinya linuriyahu min ayatina, banyak tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Akhirnya ketemulah Musa menyangkut di tempat pemandian para dayang-dayang Firaun. Tampak oleh istri beliau yang bernama Siti Aisyah. Diperintah oleh Siti Aisyah, ada satu peti yang menyangkut di bebatuan, lalu diambil, dibuka. Ternyata ada seorang bayi laki-laki, tak lain dan tak bukan adalah Nabi Musa alaihi wasallam. Itu kerajaan Allah. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu dalam surat Yasin. Allah tuh akan berkehendak. Allah pun akan, ya apa yang akan dikerjakan atau yang akan diciptakan cukup dengan kata kum fayakun. Maka diambil Musa. Ingin Siti Aisyah menjadikan anak Nabi Musa oleh Siti Aisyah, sampai berita kepada Raja Firaun. Apa kata Firaun? Anak harus dibunuh. Ini nanti akan menghancurkan kerajaanku, kata Nabi Musa. Tapi Siti Aisyah itu orang yang bijaksana. Wahai suamiku, engkau sudah tua, aku sudah tua, kita tidak mempunyai anak laki-laki. Seandainya nanti engkau telah tiada, yang akan melanjutkan, yang akan memerintah, yang akan menghuni Sigasana adalah tentu anak ini harus kita adopsi sebagai anak. Ini kepintaran daripada Siti Aisyah, istrinya Raja Firaun. Lama kelamaan tersebar berita, barang siapa yang bisa menyusui anak angkat Firaun akan dijamin kehidupannya, sampai berita kepada ibu kandungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu lagi linuriyahu min ayatina. Nabi Musa dipertemu dengan ibunya, menyusu dengan lahapnya, diberi biaya hadiah bertahun-tahun. Ini salah satu linuriyahu min ayatina. Sidang jemaah wirid yang dimuliakan Allah. Tak lama setelah itu Nabi Musa mulai menjadi seorang anak-anak. Firaun sangat sayang kepada Nabi Musa. Hai Musa, nak, aku ingin memeluk engkau, nak. Aku sayang terhadap engkau, wahai Musa, kata Raja Firaun. Akhirnya ketika beliau sedang dipangku, digendong oleh Nabi Musa oleh Raja Firaun, kiranya Raja Firaun mempunyai jenggot yang sangat panjang. Musa sudah mulai menunjukkan taringnya. Ketika Raja Firaun menggeleng ke kanan atau melihat ke kiri, maka jenggotnya Firaun itu lalu ditarik dengan sekuat tenaga oleh Nabi Musa. Pada saat itu Firaun kesakitan yang sangat luar biasa. Lalu Musa dilemparkan. Ini mungkin nanti ia akan membunuh, kata Raja Firaun. Lebih baik Musa ini harus dibunuh. Allah jaga Musa. Ketahuan oleh istri beliau nama Aisyah, wahai suamiku, apa yang terjadi? Musa sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Malah jenggotku ditarik dengan sekuat tenaga, kata Firaun, sakitnya bukan main. Itu mungkin barangkali Nabi Musa sangat sayang jo bapaknya, jo ayahnya, kata Aisyah itu pandainya Aisyah. Nah, kita ambil suatu iktibar. Kalau ibu-ibu pandai terhadap suami, kami kaum laki-laki, kami menunggu itu, tapi pandai.
Ditunggu nasi pagi, apalah kata puncak gunung itu kami pilih. Tapi ibu-ibu harus pandai dengan menjaga suami dengan sebaik-baiknya. Asia ini yang beliau kuasai. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu naklati Firaun. Tak lama setelah itu, ketika Firaun sedang duduk santai di kursi goyang. Ketika kursinya mengarah ke belakang, maka didorong oleh Musa. Firaun jatuh terguling-guling bersama, kursi goyang di situ memuncaklah atau benginya atau marahnya Firaun kepada Musa. Musa harus dibunuh. Ketahuan oleh Asia apa yang terjadi. Diceritakan kronologi kejadiannya, mungkin barangkali Musa tidak sengaja. Beliau masih anak-anak. Mari kita uji. Diambil satu mangkok roti dan diambil satu mangkok bara api yang menyala. Disodorkan kepada Musa. Ketika waktu itu Musa hendak mengambil roti, malaikat Jibril diutus oleh Allah, dialihkan tangan Musa untuk mengambil bara api lalu dimakan. Itu sebabnya Musa itu tidak lancar berbicara karena pernah memakan bara api ketika beliau masih kanak-kanak. Ini salah satu Bapak Ibu kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, sangat kuat hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu Bapak Ibu Musa menjadi seorang remaja. Semua para pegawai Firaun lapor kepada Firaun. Wahai tuanku Raja Firaun, kayu bakar sudah habis, persiapan sudah habis. Kami minta izin ingin mengambil kayu bakar ke hutan. Kata Musa, aku ikut. Firaun tidak mau melepaskan. Jangan pergi wahai nak Musa, sebab di hutan di dalam rimba itu banyak binatang yang berbisa. Kata Musa, saya ikut. Maka ibunya Musa, ibu angkatnya yaitu Siti Aisyah, kalau menurut pendapat aku, kata ibu angkat Musa, lebih baik Musa ikut bersama rombongan supaya dia tahu sampai di mana daerah kekuasaan tuan atau suamiku. Kata Siti Aisyah, tamasuk akal dari Raja Firaun. Aiko Bapak Ibu yang dikatakan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak yang tidak bisa dipikirkan dengan akal dan otak manusia. Satu, perjalanan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa di Palestina itu 1 bulan pergi, 1 bulan kembali, hanya ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Bukan hanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit yang ke-7, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan beberapa jam. Sidang jemaah wirid yang dimuliakan Allah. Seketika setelah sampai di dalam hutan, para anak-anak buah Firaun, para pemuda-pemuda mengambil kayu bakar. Ada salah satu yang paling jahat dari seorang pemuda keturunan dari para Firaun. Ada satu orang pemuda tidak sanggup lagi untuk membawa kayu bakar, malahan ditambah oleh seorang pemuda yang sangat jahat. Ditegur oleh Nabi Musa. Setelah ditegur oleh Nabi Musa, malahan Musa diajak berkelahi oleh seorang pemuda daripada suku keturunan daripada Firaun. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, 1 pukulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati pemuda dari keturunan atau suku daripada Firaun. Semuanya lari ketakutan. Aiko Bapak Ibu, topuk kok topuk bapana nama. Dulu ada Datuk Ambo di Batu Bolang. Beliau sedang ada pertengkaran antara dengan suaminya dengan istrinya memuncak. Kalau ilmu beliau nan saya tahu Ambo, kalau langsung ditopuk istrinya atau istri Allah itu mati. Malah untuk melepaskan itu amarahnya. Dan ini Amboko mempunyai 1 ekor banteng atau jawi di rumah. Lalu dipukul jawinya, alhamdulillah jawi langsung jatuh, disembelih. Setelah dibuka ternyata ada jejak 5 jarinya di jantung jawi itu. Aku tapu vanano.
Tapi buku ibu-ibu atau apa jangan tanya lo ke tuban, berarti tuban pandai jam itu lo ke pak. Dia datu ambo, ambo tak ada ilmu itu. Tapi korang atas kekuasaan Allah, atas izin Allah, pemuda dari para kaum keturunan Firaun itu mati seketika, lalu mereka kabur lari bersama-sama ketakutan sampai kepada Raja Firaun. Wahai Tuhan, Raja Firaun, Musa telah membunuh salah satu dari para teman kami. Kata Raja Firaun, jangan banyak bicara. Dipanggil 12 orang al-gujub, tukang pukul, tukang pancung. Kalian cari Musa, apabila bertemu Musa langsung bunuh. Kata Firaun, ada satu iman yang tersembunyi. Seorang perempuan sudah tua. Beliau mendengar perkataan Raja Firaun dan para algojonya. Beliau mendahului para pemuda atau algojo menemui Musa. Hai nak Musa, pergi jauh nak. Utusan Raja Firaun akan datang membunuh engkau. Musa diselamatkan oleh seorang perempuan yang sudah tua. Maka Musa berjalan terus tak tentu arah. Dalam perjalanan Musa, beliau masuk hutan, lalu sampai dari satu lembah yang namanya lembah Nabi Shu'aib. Kalau pergi ke Mekah, dari Mekah itu sampai ke Madinah ada suatu kampung, nama kampungnya Kampung Nabi Shu'aib. Sampai kini masih ada. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampailah Musa di satu tempat, itu lembah Nabi Shu'aib atau Kampung Nabi Shu'aib. Seluruh para anak buah warganya Nabi Shu'aib itu kerjanya tiap hari mengembala kambing. Pada kira-kira jam 4:30 semuanya memberi minum binatang ternaknya. Ada 2 orang gadis hanya berdiri menunggu giliran. Lalu Musa melihat, ingin menawarkan jasa. Wahai dik, kalau aku tolong untuk meminumkan binatang atau kambing, silahkan, kata anak, kiranya anak Nabi Shu'aib. Lalu diminumkan. Setelah itu putri-putri Shu'aib pulang ke rumah. Sampai di rumah kata Nabi Shu'aib, kenapa kalian kok cepat pulang dari yang biasa? Ada seorang pemuda yang menolong meminumkan ternak kami, kata putri Nabi Shu'aib. Kata Nabi Shu'aib, nak itu Nabi Musa. Ikulah pandangan makrifat. Pandangan makrifat, pandangan hakikat, pandangan mata batin. Ini harus dikuasai oleh para guru-guru tasawuf atau guru-guru tharikat. Tahu dia dengan muridnya sewaktu beliau berkelawat. Apakah muridnya berzikir, apakah muridnya tertidur, itu harus dikuasai oleh para guru-guru, para ahli-ahli tasawuf. Inilah pandangan hakikat. Akhirnya kalau itu kata Nabi Shu'aib, kalian jemput Musa. Dijamu Musa. Tak lama setelah itu kata anaknya Nabi Shu'aib kepada bapaknya, wahai bapakku, seandainya kalau Musa bapak nikahkan dengan aku sangat rindu, sangat cinta kepada Musa. Itu kehendak daripada anak. Akhirnya ditanya Musa pada waktu itu menggeleng karena tidak mempunyai biaya. Dengan apa dibiayai pernikahan? Kalau masalah biaya, kata Nabi Shu'aib, pokoknya engkau akan aku nikahkan dengan putriku. Dinikahkan pada saat itu, wahai Musa, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan maharnya gembala kambing 8 tahun. Aku terima nikahnya putri bapak dengan gembala kambing 8 tahun. Sah nikah. Lihat orang gembala kambing 8 tahun nikah. Setelah terjadi pernikahan antara putri Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa alaihissalam, tentu Nabi Shu'aib tahu harus diberi modal. Jadi awak kalau menantu, aja nih lopen aja menantu dulu, harus diasuh menantu. Ini kambing kita banyak, kata Nabi Shu'aib, ada ratusan bahkan ribuan ekor. Kalian pelihara, hitungan kita hanya 50-50. Kalau nanti kambing mempunyai keturunan, kalau warna bulunya hitam, itu untukku, kata Nabi Musa. Kata Nabi Shu'aib, kalau warna bulunya putih, itu untuk kalian.
Setiap hari Nabi Musa dengan istrinya menggembala kambing selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, seandainya nanti kambing kami ini melahirkan, tolong ya Allah beri warna bulunya putih, amin. Dan kata istrinya, di kita antara suami istri itu harus sayo sakato, insya Allah rahmat akan turun. Atas izin Allah, semua kambing yang melahirkan semuanya itu anaknya berwarna putih. Aikon alenuriyahu. Disampaikan kepada Nabi saya, wahai anda telah melahirkan kambing-kambing kita, wahai ayah, anaknya semuanya berbulu putih, wahai ayah. Tak mungkin, kata Nabi Musa, kata Nabi Said. Dilihat, ternyata masya Allah semuanya ribuan ekor kambingnya melahirkan berwarna bulunya putih. Akhirnya apa yang terjadi? Besok kata Nabi Said, kalau nanti kambing-kambing kita ini melahirkan, bagiku nanti anaknya yang berwarna putih itu untukku, kata Nabi Said. Kalau berwarna hitam itu untuk kalian. Ini putaran yang kedua. Lalu Musa, istri beliau, berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kambing-kambing kami ini nanti melahirkan, ya Allah, tolong beri warna bulunya hitam, ya Allah, amin. Dan kata istri beliau, Allah tunjukkan lagi kuasa. Lahirlah kami yang kedua dengan anaknya semuanya berwarna hitam. Linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah untuk tamsilan bagi kita umat manusia. Ini salah satu Bapak Ibu peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak bisa diukur dengan otak dan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu tempat perhentian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah lanjut berjalan. Itu hanya sekitar dua yang kita uraikan. Sampailah beliau di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atas izin Allah, semua roh para nabi, semua roh orang soleh-soleh turun ikut menyambut kedatangan Rasulullah. Malaikat Jibril langsung ambil posisi melaksanakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril azan. Setelah selesai azan, diambil tangannya Rasulullah untuk menjadi imam. Setelah selesai sholat, disuguhkan minuman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada dua macam minuman. Satu air putih, satu arak, satu susu. Ada tiga macam minuman. Yang dipilih oleh Rasulullah adalah air susu. Sedakta, kata malaikat, benar engkau Muhammad. Kok arak yang dipilih dari Rasulullah dulu, minum arak wak sado kini mungkinnya Pak. Sedangkan ada arak yang diminum tua oleh Rasulullah, banyak anak-anak wak kini, pemuda-pemuda wak dengan banyak yang suka minum minuman keras. Setelah selesai, beliau melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, lalu akan dimi'rajkan. Mi'raj Rasulullah pakai tangga. Kira-kira mana kira bagaimana jonjangnya untuk sampai ke langit. Dalam hitungan anak mungkin jutaan, tapi hanya dua anak tangga. Bekas injaknya Rasulullah, lalu anak tangga itu dengan kekuatan atas izin Allah seperti lift sampai ke langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi wasallam, berdialog langsung dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, cucuku, kata Nabi Adam, seandainya nanti engkau telah kembali daripada Allah, tolong bawa amanahku, kata Nabi Adam, sampaikan kepada anak-anak cucuku, perbanyak tanam tanaman surga. Apa itu tanam-tanam surga, wahai Datu Adam, kata Rasulullah? Pertama, perbanyak membaca istighfar.
Yang kedua, perbanyak membaca Maha Suci Allah atau Astaghfirullah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Sampaikan nanti kepada anak-anak cucuku, kata Nabi Adam alaihi wasallam. Pertama, sampai langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit yang terakhir, langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang duduk santai di atas kursi singgasana yang berwarnakan intan dan emas, sedang melihat anak-anak surga bermain-main. Para undangan Allah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Sampailah Rasulullah di langit yang ketujuh, kata para malaikat Jibril dan Mikail, ya Rasulullah, kami tak sanggup melewati tapal batas. Kalau kami kelewati, kata malaikat Jibril, kami akan hangus terbakar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah bermunajat, Rasulullah berserah diri kepada Allah. Maka datanglah suatu semacam awan yang bergelombang menyelimuti Rasulullah, lenyap Rasulullah, akhirnya sampai di hadapan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diucapkan Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi kita Muhammad, ingat nyojo umat, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu menjadi alat untuk kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Rasulullah, wahai Habibullah, kata Allah, engkau sedang berada di tempat yang maha agung, yang maha suci. Engkau boleh minta apa saja, aku kabulkan, kata Allah. Rasulullah tak pernah meminta. Rasulullah hanya mengatakan, wahai Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam, engkau beri dia titel kalam Allah, berkata-kata dengan Allah. Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, engkau beri dia pangkat titel Khalilullah. Saudaranya Allah itu sangat dekat dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai kekasihku Habibullah, seandainya nanti namaku disebut ratusan bahkan ribuan kali, tidak tercantum namamu, itu bukanlah budakku, kata Allah, itu bukanlah umatmu. Sidang jemaah wirid yang dimuliakan Allah, inilah terjadi dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Rasulullah akan izin kembali, maka Allah perintahkan, yaitu sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Diterima oleh Rasulullah. Setelah beliau kembali dalam bermunajat kepada Allah, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau dan kepada umat engkau? Salat 50 waktu dalam satu hari satu malam, kata Rasulullah. Wahai Muhammad, kembali engkau munajat kepada Allah, minta kurang kepada Allah. Umatmu tak akan sanggup, umatmu tak akan mampu melaksanakan salat 50 kali dalam satu hari satu malam. Umatmu kecil-kecil, kata Nabi Musa. Umatmu pamali, kata Nabi Musa. Juli gitu oleh Nabi Musa. Itu tengok ini, banyak orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Dia mengaku umat Muhammad, saya umat Muhammad, saya yakin kepada Allah, tapi perintah Allah jauh sekali dilaksanakannya. Terutama yang menjadi kunci tiang tonggak daripada agama kita, yakni sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Kadang-kadang kami laki-laki sholat lain sekali seminggu setiap hari, hari Jumat, mengaku umat Muhammad. Kadang-kadang ada yang lebih sangat luar biasa, sholatnya 2 kali dalam setahun.
Idul Fitri sama Idul Adha. Apakah pantas dia sebagai umat Muhammad? Ada lagi sebagian manusia setiap bulan Ramadan dia taat. Bapak ibu yang dimuliakan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Intisari daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menjemput perintah solat 5 kali dalam satu hari satu malam. Solat inilah yang menentukan antara orang kafir dengan orang Islam. Pada suatu saat ketika Rasulullah masih hidup, ada salah seorang pemuda mempunyai suatu penyakit kurat, kudis, bau busuk, nanah berceceran, bermacam tabib dan dukun yang mengobati, namun penyakit beliau tidak pernah sembuh. Timbul putus asa, mohon kepada Allah, ya Allah, seandainya nanti penyakitku sembuh seperti sedia kala, aku akan sanggup memakan kotoran si wawau. Malih ngerti ibu wawau. Lah tiba putuaso ndak kunjung asak ndak kunjung anggo penyakit, tiba putuaso mohon kepada Allah, ya Allah, kok anggo kok sembuh penyakit aku, ya Allah, aku sanggup makan kotoran anjing. Itu niat dalam hatinya. Allah tahu. Pada saat itu Allah tunjukkan kuasa, penyakit sembuh. Ingat dengan nazar. Jangankan memakan, melihatnya tak mampu, penyakit sudah sembuh. Maka menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahulu aku mempunyai penyakit kurat, tak pernah sembuh ya Rasulullah. Aku bernazar, kalau seandainya penyakitku sembuh seperti sedia kala, aku sanggup memakan kotoran anjing ya Rasulullah. Sekarang penyakitku sudah sembuh ya Rasulullah, jangan ke memakannya. Melihatnya aku tak mampu, apa jalan keluarnya? Kata Rasulullah dengan jelas, engkau berjalan di setiap sudut kampung, cari suatu rumah yang tidak ada pernah orang sholat satupun di rumah tersebut. Kata Rasulullah, apabila hari hujan, tampung air tuturan atapnya, minum, kata Rasulullah, itu sudah sama dengan makan kotoran. Wow. Bapak ibu yang dimulai, itulah yang masalah sholat. Jadi sholat kau tidak bisa dipermain-mainkan, wajib kita laksanakan. Maka dari itu mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari satu. Sholat inilah nanti yang menentukan segala amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah, mungkin barangkali ambo cakap berjanjiannya 1 jam, kini pas 1 jam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj menjadilah kita umat Muhammad yang selalu melaksanakan perintah Allah, yang selalu meninggalkan segala larangan Allah. Sebelum kita tutup, mari kita bermohon kepada Allah, kita panjatkan doa, mudah-mudahan anak-anak cucu kita nanti menjadilah anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kita doakan seluruh para orang tua kita, kaum kerabat kita yang telah dipanggil Allah, mereka mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qarrafa sayulillahi al-Fatihah. Siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا الله يا رحمن ampunilah sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Dosa lahir, dosa batin, dosa gadang dan dosa ketek ya Allah. Kami banyaklah lalai karena sibuk urusan dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa seluruh guru-guru kami ya Allah. Baik mereka yang masih hidup ya Allah, lebih-lebih yang telah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibu dan ayah kami ya Allah. 9 bulan bunuh mengandung ya Allah, 2 tahun kami dibadua ya Allah. Siang dan malam, petang dan pagi mereka lalai dek karena mengasuh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kasihanilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu ketek ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bagi ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah, kuatkanlah imannya ya Allah, kokohkanlah ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bagi ibu dan ayah kami yang telah Engkau panggil ya Allah, mereka yang sedang tabar, yang dilihat lahat ya Allah, di balik papan dan sabila ya Allah, dan babalik ya kain kafan ya Allah, dan bakalang ya tanah dan sabika ya Allah. Ya Allah ya Rahman, lapangkanlah kuburan mereka ya Allah, jauhkanlah mereka dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kuburan mereka taman-taman surgamu ya Allah, dan janganlah Engkau jadikan kuburan mereka jurang-jurang menuju neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, siang dan malam, petang dan pagi kami selalu bermohon ya Allah, mulai dari rambut nan saleh ya Allah, bodoh nan saleh ya Allah, kulit jadak yang urek jatulang, hati jo jantung, utak jo bonak menghadap kepada Zat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, satapa akhirat kami ada ya Allah,
Selangkah dunia katingga ya Allah, biang kaca biak goncang kafutu ya Allah, borang kata bang sangka katingga ya Allah. Sudahlah akhir hayat kami ya Allah, menyebut asmamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian saja, mudah-mudahan segala niat kita dikabulkan oleh Allah, segala permohonan kita hendaknya sekali lagi kita mohon kepada Allah dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.